Infansi jaringan merujuk pada proses perencanaan dan pengaturan infrastruktur jaringan untuk memastikan efisien dan keamanan. Dalam infansi jaringan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Topologi jaringan. Memilih struktur jaringan yang paling sesuai seperti star, ring, atau mesh yang akan mempengaruhi kinerja dan ketahanan jaringan. 2. Identifikasi kebutuhan. Memahami jenis aplikasi dan jumlah pengguna yang akan terhubung, serta estimasi bandwidth yang dibutuhkan. 3. Pemilihan perangkat. Menentukan perangkat keras yang dibutuhkan, termasuk router, switch, dan access point berdasarkan analisis kebutuhan. 4. Pengaturan alamat IP. Merencanakan pengalamatan IP yang efisien, termasuk subnetting, agar dapat menghindari konflik dan mempermudah manajemen. 5. Keamanan jaringan. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan internal. 6. Monitoring dan pemeliharaan. Menyiapkan sistem untuk memantau kinerja jaringan dan melakukan pemeliharaan rutin. Infansi. Respon 2. Infansi jaringan adalah tahap awal dalam merencanakan dan mendesain infrastruktur jaringan. Proses ini meliputi beberapa langkah penting untuk memastikan jaringan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Berikut adalah komponen utama dari instansi jaringan. 1. Analisis kebutuhan. Identifikasi pengguna. Mengetahui siapa saja yang akan menggunakan jaringan, misalnya karyawan, tamu, tipe aplikasi. Memahami aplikasi yang akan dijalankan, misalnya email, video, konferensi, dan persyaratan bandwidth-nya. 2. Perencanaan topologi jaringan. Pilih topologi, menentukan struktur jaringan yang sesuai, star, ring, mesh, dan lain-lain. Penempatan perangkat. Merencanakan lokasi router, switch, dan access point untuk cakupan optimal. Pengalamatan IP. Skema pengalamatan. Mendesain rencana pengalamatan IP yang terorganisir untuk menghindari konflik. Subnetting. Membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil untuk efisiensi. 4. Pemilihan perangkat jaringan. Jenis perangkat. Memilih perangkat yang sesuai seperti router, switch, dan firewall. Spesifikasi. Memastikan perangkat memiliki kapasitas dan fitur yang diperlukan. 5. Pertimbangan keamanan. Analisis resiko. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan. Strategi keamanan. Merencanakan langkah-langkah keamanan seperti pengguna firewall, VPN, dan kontrol akses. 6. Perencanaan ketersediaan dan keandalan. Redundansi. Menentukan apakah perlu ada perangkat cadangan untuk meningkatkan ketersediaan. Penyimpanan data. Merencanakan solusi backup dan pemulihan data. 7. Dokumentasi. Pemetaan jaringan. Membuat dokumentasi yang jelas mengenai desain dan pengaturan jaringan. Catatan konfigurasi. Mencatat semua pengaturan untuk referensi di masa mendatang. 8. Uji kelayakan. Simulasi. Menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasi performa jaringan sebelum implementasi. Evaluasi. Memastikan semua aspek jaringan berfungsi sesuai rencana. Konfigurasi. Konfigurasi perangkat jaringan adalah proses pengaturan dan penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan jaringan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konfigurasi perangkat jaringan. 1. Pengaturan dasar perangkat. Host name. Mengatur nama perangkat untuk identifikasi yang lebih mudah.
alamat IP. Menetapkan alamat IP statis atau dinamis untuk perangkat. 2. Pengaturan routing. Static routing. Menentukan route secara manual. Dynamic routing. Menggunakan protokol seperti OSPF, Eclipse, atau RIP untuk menentukan rute secara otomatis. 3. PLAN. Virtual Local Area Network. Membuat dan mengkonfigurasi PLAN untuk segmentasi jaringan dan meningkatkan keamanan serta efisiensi. 4. Keamanan jaringan. Firewall. Mengatur aturan firewall untuk mengontrol akses. VPN. Virtual Private Network. Mengkonfigurasi untuk mengamankan koneksi jarak jauh. 6. Monitoring dan manajemen. Menggunakan alat monitoring untuk mengawasi kinerja jaringan dan mendeteksi masalah secara proaktif. 7. Pembaruan dan backup. Melakukan pembaruan firmware dan software secara rutin, membuat cadangan konfigurasi untuk pemulihan jika terjadi kesalahan. 7. Pembaruan dan backup. Melakukan pembaruan firmware dan software secara rutin, membuat cadangan konfigurasi untuk pemulihan jika terjadi kesalahan. 8. Dokumentasi. Mencatat semua konfigurasi dan perubahan yang dilakukan untuk referensi di masa mendatang. Nah, gimana teman-teman penjelasannya? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat, setiap langkah kecil menuju pengetahuan membawa kita lebih dekat pada impian besar. Sampai jumpa di video berikutnya.